Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Ken, seorang asisten manajer sebuah bank yang ada di San Vigo. Menjelang hari Natal, Ken dan segenap karyawan mendapatkan arahan dari manajer Nigel terkait bonus hari Natal. Setelah itu, Ken melayani seorang debitur bernama Art yang selama ini berteman baik dengannya. Ternyata Art kesulitan membayar kredit sejak istrinya meninggal dunia. Di tengah jam kerja, seorang karyawan bernama Sherry tak sengaja melakukan kesalahan sehingga tangan Ken tersiram minuman kopi yang sedang mendidih. Dengan santainya, Ken memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja meskipun tangannya melepuh-puh. Beberapa saat kemudian, Sherry kembali menghampiri Ken. Di sini terungkap bahwa Sherry adalah karyawan baru. Nah, akibat insiden kopi tadi, Sherry takut dirinya akan segera dipecat. Namun Ken memastikan bahwa karir Sherry masih tetap aman. Demi menebus kesalahannya, Sherry mengajak Ken untuk makan siang bersamanya. Ken akhirnya menerima karena ia ingin menghargai niat baik Sherry. Setelah itu, Ken dan Sherry berada di sebuah kedai. Di sini Ken hanya memesan susu tanpa makanan, sedangkan Sherry memesan pie cherry yang menjadi makanan favoritnya. Sherry lalu meminta Ken untuk mencicipi makanannya karena ia ingin Ken merasakan kelezatan pie cherry. Namun Ken menolak dan berterus terang soal kondisinya. Jadi ternyata Ken mengidap kelainan genetik bernama bang. Akibat kelainan ini, tubuh Ken tidak bisa merasakan rasa sakit, suhu panas maupun dingin. Adapun Ken menghindari makanan bertekstur keras dan padat karena dikhawatirkan Ken tanpa sengaja menggigit lidahnya sampai terluka. Inilah sebabnya Ken hanya bisa menyantap makanan yang lembut dan lumer. Setelah mengetahui kebenaran ini, Sherry akhirnya baru memahami kenapa Ken bisa tetap tenang setelah tangannya tersiram kopi mendidih. Demi bujukan Sherry, Ken akhirnya mau memakan pie cherry dengan ekstra hati-hati. Sepulang bekerja, Ken mengisi waktunya dengan bermain game online bersama teman setianya yang bernama Dixon. Lantas dalam interaksi mereka terungkap bahwa Ken diam-diam naksir pada Sherry sejak lama. Namun Ken tidak pernah mengungkapkan perasaannya karena sebenarnya ia adalah orang yang pemalu dan sulit bergaul. Dixon lalu mendukung Ken untuk percaya diri dan mendekati Sherry. Berkat dorongan dari Dixon, Ken akhirnya mau memenuhi ajakan Sherry untuk bertemu di sebuah galeri lukisan. Ken akhirnya ikut senang melihat satu lukisan buatan Sherry terjual laku. Sebagai perayaan, Sherry minum bersama Ken di dalam bar. Dalam percakapan mereka, Sherry mengakui bahwa ia tumbuh besar di panti asuhan. Sherry kemudian mulai hidup mandiri sejak ia berusia 18 tahun. Tak lama berselang, seorang pria datang untuk menyapa Ken. Ternyata pria itu adalah teman sekolah Ken yang suka membulinya. Setelah ia pergi, Ken menceritakan masa lalunya. Ternyata Ken biasa dipukuli oleh teman-temannya. Mereka pun tidak pernah merasa bersalah mengingat tubuh Ken tidak bisa merasakan rasa sakit. Sepulang dari bar, Ken mengajak Sherry untuk mampir ke rumahnya. Ken lalu mengungkapkan rahasianya dengan menunjukkan dadanya yang memiliki banyak tato. Di mata Ken, tatonya ini bukan hanya sekedar seni, tetapi juga menyimpan cerita kehidupan. Keesokan harinya, Ken bekerja dengan perasaan yang sumringah karena ia mulai menjalin hubungan romantis dengan Sherry. Dalam situasinya ini berjalan normal, tiba-tiba ada 3 orang komplotan perampok yang menyerang bank. Setelah itu, anggota komplotan memerintahkan manajer Nigel untuk membuka berangkas penyimpanan uang yang dipasang dengan kode keamanan. Namun Nigel menolak sehingga ia pun akhirnya dihajar. Nigel akhirnya dibunuh karena sempat melihat wajah asli si pelaku. Tak lama kemudian, anggota komplotan beralih memerintahkan Ken untuk memberikan kode berangkas. Menyadari kedekatan Ken dan Sherry, pelaku akhirnya mengancam akan membunuh Sherry jika Ken tidak mau memberitahunya. Demi melindungi Sherry, Ken akhirnya terpaksa mengungkapkan kode sehingga komplotan pun berhasil merampok uang dalam jumlah yang sangat besar. Sambil menyandang
menderas seri komplotan menghadapi pasukan polisi yang datang untuk meringkus mereka. Pada akhirnya komplotan berhasil kabur sambil membawa seri. Usai menyingkirkan sejumlah polisi melalui baku tembak, tak lama berselang Ken menggunakan sabuknya untuk memberikan pertolongan pertama pada seorang polisi yang terluka. Selesai menolong, Ken terpaksa mencuri mobil polisi itu dan pistolnya demi menyelamatkan seri. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Ken berusaha mengejar anggota komplotan yang bernama Ben. Di puncak kejadian ini, mobil Ken dan Ben terjebak di sebuah gang sempit. Akhirnya mereka pun terpaksa keluar dari mobil dan kembali terlibat kejar-kejaran. Tak lama setelahnya, Ken dan Ben bertarung di dapur sebuah restoran. Berkat kelainan tubuhnya, Ken bisa terus bangkit dan melawan meskipun berulang kali ia terkena serangan Ben. Ken akhirnya mengambil pistol Ben yang sedang terendam air mendidih. Dari sini Ken tanpa sengaja menembak mati Ben. Usai Ben tewas, Ken merasa kesal karena gagal membuat Ben buka mulut soal lokasi seri berada. Terlebih lagi, Ken juga tidak mendapatkan petunjuk apapun saat ponsel Ben menerima pesan baru dari anggota komplotan yang bernama Andre. Sebagai cara terakhir, Ken memfoto tato lengan Ben lalu mengirimkannya ke Dixon. Sambil mengemudi, Ken menghubungi Dixon soal tato Ben. Dixon akhirnya memenuhi permintaan Ken untuk melacak alamat seniman tato Ben. Setelah itu, Ken mampir ke toko art untuk mengobati luka tembaknya. Selesai mengeluarkan peluru dan menutup mukanya, Ken menyuntikkan tubuhnya dengan obat adrenalin pemberian art agar nanti ia tidak mudah jatuh pingsan. Guna membalas bantuan Earth, Ken akhirnya memberikan uang agar kakek itu bisa lebih mudah membayar kredit. Saat kembali mengemudi, Ken dihubungi oleh detektif kepolisian Mincy yang menangani kasus perampokan bank setempat. Ken lalu membantah dugaan polisi bahwa ia menjadi anggota komplotan dari Ben. Meskipun begitu, Ken terjerat kasus pelanggaran hukum karena ia telah mencuri mobil polisi dan membunuh Ben. Setelah itu, Ken berhasil menemukan tempat seniman tato Ben berkat informasi dari Dixon. Dengan berpura-pura menjadi teman Ben, Ken mencoba menggali keterangan soal profil Ben. Namun dalam prosesnya, Ken melakukan kesalahan sehingga kebohongannya pun akhirnya terbongkar. Pria yang bernama Zeno itu pun akhirnya bersiap menghajar Ken untuk memberinya pelajaran. Setelah itu, Ken berhasil menikam Zeno dengan benda tajam dengan memanfaatkan kelengahan lawan. Melalui penyiksaan dengan alat tato, Ken berhasil membuat Zeno buka mulut soal identitas asli Ben yang ternyata adalah mantan tentara. Sambil mengawasi Zeno, Ken menghubungi rekannya untuk mencari tahu profil Ben sebagai debitur. Setelah berhasil mendapatkan alamat rumah Ben, Ken akhirnya meluncur ke sana untuk mencari seri. Meski tak menemukan seri di rumah Ben, Ken terus melakukan pemeriksaan demi menemukan petunjuk lokasi seri. Tak lama kemudian, Ken tak sengaja menginjak perangkap yang membuat bola tajam menancap di punggungnya. Usai menyingkirkan bola itu, Ken melanjutkan pemeriksaan hingga akhirnya ia pun tiba di dapur. Di ruangan itu, Ken kembali menginjak perangkap yang membuat panah menancap di kakinya. Karena tak bisa mencabut panah, Ken akhirnya berjalan dengan terlatih-latih. Momen ini pun membuktikan walaupun Ken kebal, namun tubuhnya masih bisa terpengaruh oleh efek luka. Saat kembali melakukan pemeriksaan, Ken menemukan kaos bengkel otomotif milik Ben. Dengan petunjuk ini, Ken meyakini seri sedang ditahan di bengkel Ben. Lantas saat hendak keluar dari rumah Ben, Ken kembali menginjak perangkap yang membuatnya tergantung dalam posisi yang terbalik. Dalam situasi ini, Ken menghubungi Dixon dan berhasil meyakinkannya agar ia mau untuk datang dan menyelamatkannya. Dixon lalu berkata ia akan tiba di lokasi dalam waktu 10 menitan. Saat sambil menunggu Dixon, Ken harus menghadapi masalah besar karena ia dipergoki oleh Andre, anggota komplotan Ben. Ternyata Andre adalah saudara Ben dan ia datang ke sana karena Ben tak kunjung kembali.
Demi keselamatannya, Ken berbohong dengan mengakui ia hanyalah pencuri yang asal memilih rumah band sebagai targetnya. Tak lama setelah itu, Andre dihubungi oleh ketua komplotan yang bernama Simon. Dalam komunikasi singkat mereka, Simon meminta Andre untuk segera kembali. Komplotan Simon akan melarikan diri ke kota lain selagi polisi belum menangkap mereka. Simon juga mengabarkan Ben telah dibunuh oleh seorang pria berjas yang identitasnya belum diketahui. Selesai berbicara dengan Simon, Andre akhirnya baru menyadari bahwa pria yang membunuh saudaranya adalah Ken. Setelah itu, Andre mulai menyiksa Ken dengan berbagai teknik yang dulu sering ia gunakan semasa menjadi pasukan khusus. Di puncak penyiksaan, Andre hendak menggunakan pisaunya untuk mencokel kedua mata milik Ken. Di saat Andre bersiap melakukan aksinya, Dixon datang di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan Andre. Ken lalu bisa kembali bergerak dengan bebas usai tali pengikatnya dilepaskan oleh Dixon. Tak lama berselang, Andre bangkit dan menyerang balik Ken. Selagi mereka bertarung, ia melemparkan pisau ke arah Ken. Sialnya, pisau itu malah menancap di tangan Ken. Apapun yang terjadi, Ken berhasil menusuk kaki Andre dengan pisau tersebut. Andre pun semakin kesakitan karena matanya disemprot oleh Dixon dengan zat berbahaya. Di tengah itu, Dixon jatuh pingsan akibat menginjak perangkat yang menyerang kepalanya. Saat kondisinya sudah terpojok, Ken akhirnya menggunakan panah yang menancap di kakinya untuk membunuh Andre. Tak lama berselang, Dixon bisa kembali bangkit dan mendapati Ken berhasil menghabisi Andre. Begitu situasi sudah aman, Dixon membantu Ken mengobati lukanya. Yang mengejutkan, sebelumnya Ken dan Dixon belum pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat dunia game. Selang beberapa menit, seorang detektif tiba di area luar rumah Ben dengan misi menangkap Ken. Karena masih harus menyelamatkan Sherry, Ken akhirnya meminta Dixon untuk membantunya kabur. Beberapa saat kemudian, Dixon sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh detektif itu sehingga Ken akhirnya bisa kabur. Takut berurusan dengan polisi, Dixon terpaksa membeberkan lokasi tujuan Ken, yaitu bengkel Ben. Sementara itu, Simon masih menunggu Andre di bengkel Ben sambil mengawasi Sherry. Adu mulut antara Simon dan Sherry akhirnya mengungkapkan rahasia. Ternyata Simon adalah kakak dari Sherry. Bahkan Sherry juga pernah terlibat aksi perampokan Simon. Setelahnya, Simon bersiap untuk menembak mati Sherry karena ia tak mau lagi membantu aksi kejahatan Simon. Percobaan pembunuhan ini akhirnya berhasil digagalkan oleh Ken yang datang sambil menodong Simon dengan pistol. Ken lalu menyatakan ia sudah membunuh Ben dan Andre. Usai berhenti melawan, Simon membocorkan rahasia Sherry kepada Ken. Momen ini akhirnya mengungkapkan fakta baru ini di mana Sherry sebenarnya ditugaskan untuk menggoda Ken guna mendapatkan kode brankas bank. Namun Sherry batal melaksanakan tugasnya karena ia benar-benar jatuh hati dengan Ken. Begitu mengetahui kebenaran ini, Ken merasa campur aduk sampai ngeliyeng. Di saat itulah Simon berhasil melumpuhkan Ken dan membalikan keadaan. Setelahnya Simon memasang jebakan yang membuat kepala Ken akan terlindas mobil. Di tengah situasi ini, Sherry nekat memberontak sehingga Simon kembali bersiap membunuhnya. Namun sebelum melakukan aksinya, Simon ditembak oleh rekan detektif yang bernama Dovey. Tak lama berselang, detektif datang ke lokasi itu untuk memulai proses penangkapan Ken, Sherry, dan Simon. Dovey lalu meminta petugas medis untuk melarikan Ken ke rumah sakit terlebih dahulu agar lukanya bisa segera ditangani. Selang beberapa detik, Simon bangkit dan berhasil membunuh Dovey. Yang kemudian Simon juga menembak detektif dan setiap orang di lokasi yang ia anggap sebagai penghalang. Setelah Sherry berhasil lolos, Simon mengambil alih mobil ambulan dan menggunakannya untuk kabur. Begitu Simon sudah meninggalkan lokasi, Sherry menghampiri Mincy dan mencuri kunci mobilnya. Sherry akhirnya terpaksa mengizinkan Mincy untuk ikut bersamanya agar ia tidak ditembak Mincy.
Mincy. Setelah itu, Mincy mendampingi Sherry dalam pengejaran Simon. Di sini juga terlihat ada Dixon yang sejak dari tadi ditahan di dalam mobil Mincy. Di tengah perjalanan, Sherry memberitahu bahwa lokasi tujuan Simon adalah pelabuhan karena ia ingin akan menggunakan kapal untuk kabur ke kota lain. Beralih ke Simon, ia tak menyangka mobil ambulan yang ia bajak ternyata sedang mengangkut Ken. Inilah sebabnya Sherry berusaha mengejar Simon agar ia bisa menyelamatkan Ken. Dari sini Ken menyerang Simon dengan alat pacu jantung yang tegangannya listriknya sudah diatur sampai tingkat maksimum. Akibat sengatan listrik ini, Simon menjadi hilang kendali hingga membuatnya mobilnya terguling. Sementara Ken berjuang melawan Simon, Sherry akhirnya mendekati lokasi mereka. Melihat kondisi Mincy yang semakin mengkhawatirkan, Sherry akhirnya menugaskan Dixon untuk melarikan Mincy ke rumah sakit. Lantas sebelum mereka berpisah, Mincy meminjamkan pistolnya kepada Sherry. Atas permintaan Mincy, Sherry berjanji akan menembak Simon untuk membalaskan kematian Dovey. Kembali ke Simon, ia berhasil mematahkan tangan kanan Ken. Di saat Ken sudah kehilangan daya, Sherry akhirnya datang dan menembak punggung Simon. Namun Simon masih mampu memulihkan keadaan hingga ia pun bersiap membunuh adiknya sendiri. Demi menyelamatkan Sherry, Ken nekat menyuntikkan tubuhnya dengan obat adrenalin dari ambulan yang berfungsi untuk memacu kekuatan fisiknya. Berkat obat ini, Ken akhirnya bisa bangkit dan berhasil membunuh Simon dengan menggunakan tulang kanannya yang menculat dari kulitnya. Tak lama kemudian, Ken mengungkapkan rasa cintanya kepada Sherry sebelum ia pingsan. 2 minggu kemudian, Ken akhirnya bisa siuman. Dixon lalu bercerita Ken sempat koma akibat kehilangan banyak darah, patah tulang di beberapa anggota tubuh, dan cedera otak. Setelah itu, Mincy datang untuk memberitahu putusan pengadilan atas kasus Ken yang melibatkan pencurian dan pembunuhan. Dengan mempertimbangkan aksi Ken yang telah menyelamatkan nyawa seorang polisi dan faktor-faktor lainnya yang meringankan, hakim akhirnya menjadikan Ken sebagai tahanan rumah selama 6 bulan. Setahun kemudian, Ken yang sudah pulih total bisa kembali hidup dengan normal karena ia sudah tidak lagi menjalani tahanan rumah. Selesai bermain game dengan Dixon, Ken menemui Sherry di lapas. Ternyata Sherry dijatuhi hukuman ringan atas keterlibatannya dalam aksi perampokan Simon. Ken merasa senang karena Sherry akan segera bebas. Di tengah obrolan mereka, Ken menunjukkan tato terakhirnya yang menarik. Tato ini mencerminkan hubungan Ken dan Sherry sebagai pasangan yang saling melindungi dan melengkapi. Saat Sherry sudah pergi, Ken menyantap Sherry sambil tersenyum dan film pun tamat.